Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua sudah dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kembali lagi kita membuat video tentang kegiatan kita yang sehari-hari yang biasa sudah menjadi kegiatan. Ini kita berada dalam parit sahabat. Ini dalam. Ini di dalam sini banyak ikannya sahabat. Jadi kalau senang mancing, ini saya dulu pernah coba juga buat konten mancing tapi nggak betah. Ternyata buat konten mancing itu butuh waktu, kesabaran. Di sini ikannya banyak ikan haruan orang bilang sini, tapi kalau umumnya Indonesia namanya ikan gabus, ya. Di sini namanya ikan haruan. Konten saya ini banyak sekali campur-campur. Ada konten ternak, ada konten tanaman. Dulu sebelum di awal-awal saya itu tutorial tentang tanaman hias, tentang cara sambung bugempil sama cara sambung buah dan lain sebagainya. Kemudian kemarin karena sempat saya mencoba menjadi simpatisan partai atau boleh dikatakan kader, jadi saya sempat isi juga konten saya dengan politik, namun banyak saya re-upload. Ternyata dalam perjalanannya mengalami satu teguran yang keras, teguran yang memang dapat dimonet nampaknya, tapi akhirnya dismonetisasi. Terakhir itu yang saya posting mendapatkan teguran, yaitu nyanyi. Suara saya sendiri nyanyi karena saya suka biasanya nyanyi juga karaoke. Walaupun suaranya pas-pas gini, apalagi serak-serak kayak begini. Saya upload, akhirnya dapat teguran dan langsung dismonetisasi. Nah, ini saya berada di dalam parit ini persahabat ya. Jadi kita merumput ini terlalu banyak intermezzonya atau apa namanya ini, pembukanya. Inilah kegiatan saya sehari-hari di sini dan tidak jauh dari rumah saya. Di belakang kameramen ini, itu rumah saya. Sekitar rumah saya ini banyak tanaman. Kalau Anda ke sini pasti Anda bisa lihat banyak sekali tanaman dan bibit buah juga ada, karena itu merupakan satu usaha. Dulu saya pernah juga mencoba ya, jual tanaman, jual bibit tanaman, jual bibit buah ya, kira-kira seperti itu dari karya saya sendiri sahabat ya. Dengan cara di awal saya beli indukan atau saya beli satu pot dulu, satu polybag dari mungkin dari tempat pembibitan saya beli, atau bahkan saya pesan dari Jawa. Kemudian dari pucuk itulah saya kembangkan dengan cara stek sambung. Itu tanaman buah. Cuma memang daerah saya Anda bisa lihat di sini ya, seperti ini keadaannya. Sering berair ya. Di sebelah sana saya sempat buat kolam juga sudah. Di situ kolam saya ada, tapi ternyata juga tidak bisa juga untuk buat kolam sahabat, karena airnya masam sekali, kecut sekali. Jadi sempat 2 kali saya masukkan ikan, 2 kalinya gagal ya. Jadi tidak bisa kita masukkan ikan kayak nila atau ikan mas atau ikan yang lainnya lah, ikan yang dipelihara pada umumnya, kecuali ikan haruan atau ikan betok ya bisa masuk di dalam situ. Nah, di sini kita merumput cukup subur sekali sahabat. Ini bisa lihat nih seperti ini rumputnya. Tadi saya sudah 1 kali ngambil ke sana, dan tadi di atas sana ada juga diambil anak saya. Itu rumah tetangga saya, rumah saya di belakang. Tadi dombanya sudah kita lepas, jadi setengah hari tadi sudah kita lepas dombanya, sudah kenyang. Tapi ada satu yang bawa anak kecil, sudah umur 1 bulan, belum saya biarkan, belum saya lepas. Jadi saya tetap full masih kandang. Kenapa full masih kandang? Khawatir ada pengalaman kejadian beberapa hari yang lalu, ada sempat 3 anak domba mengalami kegagalan. Jadi terpaksa yang masih kecil kita kurung saja. Walaupun memang tidak setiap saat saya lepas, maksudnya tidak setiap hari,
kadang kalau saya lagi barangkali ada pekerjaan, ada yang harus saya kerjakan tanpa harus ya saya lepas biar cari makan sendiri. Nanti kita tambah seperti ini. Ini insya Allah saya cukup sudah hari ini. Cuma yang kita usahakan makanannya ini yang 1 ekor. Nah ini besok kita ngambil dari sana, sebelah sana besoknya. Hari ini kita masuk dalam parit. Dalam sekali sahabat. Usahakan tidak sampai ini kemaluan. Jadi jinjit juga kadang-kadang supaya tidak sampai. Karena kadang-kadang gatal sahabat. Ini airnya ini bisa gatal. Apalagi kalau sempat kena ini, rumput ini kan gatal. Biasanya sampai kalau kulitnya mudah alergi atau anu sekali, dia bisa bernanah. Dia bernanah-nanah gitu. Nah ini rumputnya nih kayak mengandung racun barangkali irisannya. Kalau rumput ini tidak dimakan domba, entah kenapa ini rumputnya ini banyak sekali tumbuh di samping rumah saya, sudah mulai subur dan mulai panjang. Kita lepas dia tidak makan sahabat. Ini barangkali kalau kita punya mesin caca, mesin slicer, kemudian kita ini produksi untuk makanan sudah olahan, barangkali bagus. Ini banyak sekali rumputnya, ini paling mudah tumbuh. Nah, contohnya, di sini ini tuh agak sana. Tapi kalau saya turun di sini saya matiin sahabat. Kenapa saya matiin? Kalau dia naik, kalah nanti pada akhirnya ini. Ini rumputnya seperti itu. Ini rumputnya ini hijau sahabat, bagus. Tapi entah kenapa dombanya tidak mau makan. Mungkin kalau dicaca kemudian difermentasi barangkali bagus. Oke sahabat, kayaknya ini aja saja hari ini. Saya tambah sedikit. Nah, ini bisa kita tenggelam sahabat. Ya inilah kegiatan saya sahabat setiap hari. Nah, sudah ini aja dulu. Dan sudah kita naik ke kandang. Ini saya gunakan baskom tadi, kenapa? Karena baskom ini saya mau pakai untuk dilarutkan, tapi saya ternyata enggak, karena bocor juga ini. Ada sudah mulai bocor. Ini baskom stand anion. Nah, ini saya naik. Mau naik aja susah sahabat, karena dihalangi juga tanamannya. Saya pindah aja, geser. Untuk naik saja susah. Oke. Nah, beginilah sahabat, ini kita pasang lagi nih tanamannya. Kemudian ini tanamannya juga. Nah. Oke. Barangkali ini saja video saya kali ini, dan kita tambah nanti tentang penampakan daripada ternak dombanya. Oke sahabat, kita menuju ke kandang. Oke sahabat, sudah kita di kandang. Ini sudah penampakannya dombanya. Nah ini seperti ini, bisa dilihat ini kan kenyang sekali. Ini dilepas sudah bulat perutnya. Tapi ada juga yang dilepas tidak sampai segitu perutnya. Nah ini sudah dilepas tadi. Jadi alhamdulillah yang paling ujung ini saya tidak pernah lepas selama habis melahirkan ini. Kemarin melahirkan 3, 2 mati. Mati dalam kondisi kurang sehat. Terlalu banyak dalam kandungannya, kemudian makanannya mungkin tidak terpenuhi atau apa bagaimana.
Nah, tapi anaknya sehat sekali yang 1 ekor ini mungkin hampir sebulan ya, kurang lebihnya. Dan ini yang tadi kita lepas. Nah, ini belum saya hitung juga apa cukup, apa ada yang kececer ini. Ini 6 ya, cukup masih, alhamdulillah. Ini karena kebetulan kita lepas ke sana sahabat, ya cari makan sendiri kemana aja dia. Nah, paling kita awasin untuk keluar. Ini seharusnya kita bersihkan semua ke sana. Nah, ini tadi ada sempat saya bilang tadi waktu ngambil rumput. Nah, rumputnya ini subur sekali sahabat, tapi dia tidak mau makan. Biar ini sudah dekat kandang ini kandangnya dekat sekali, saya di atas kandang ini. Nah, ini rumputnya dan ini lembab sahabat, ya bisa dilihat, dibuktikan seperti itu keadaannya, berair. Nah, ini sudah mulai, ini harusnya dilakukan kompres, belum juga saya lakukan. Ini pulang dari pasar terlalu siang juga datangnya, kadang-kadang sudah mau duhur baru datang, dan kadang memindahin pembukuan juga. Jadi ini beginilah kerjanya sahabat ya. Saya sebagai kepala rumah tangga benar-benar saya lakukan semua pekerjaan ini. Hampir saya tangani dengan sendiri. Walaupun memang anak-anak saya juga semua bahkan orang IT, tapi tak ada yang membantu. Karena memang masing-masing punya pekerjaan. Kemudian istri saya punya pekerjaan sendiri juga. Ya paling tidak untuk keperluan di rumah, dan kebetulan ada pengabdian untuk masyarakat di sini, orang kampung. Jadi istri saya juga mengajarin anak-anak warga, ada kurang lebih 20 orang. Jadi setelah ba'da duhur sudah mulai ngajar anak-anak, karena diajarkan satu persatu, benar-benar dibimbing satu persatu. Jadi itulah pengabdiannya hari ini istri saya. Jadi saya tidak bisa juga ganggu untuk semua. Saya tangani sendiri dari usaha tanaman bunga. Usaha tanaman bunga saya sudah mulai tidak terurus tuh, satu baris ke sana ada 50 meter, itu aglonema ada adenium juga ada. Di jalanan sana bugempil dan bibit buah cukup banyak. Tapi hari ini banyak yang saya tidak kerjakan. Saya berusaha hanya mempertahankan saja. Yang penting tidak mati tanamannya, bagaimana supaya bisa saya kembangkan nanti suatu saat. Jadi dikerja semua ini sahabat. Jadi dari pasar, pagi berangkat ke pasar, jualannya tidak punya toko, tapi punya jualan barang apa saja. Jadi begitulah yang saya lakukan. Terima pesanan orderan dari teman-teman yang ada di pasar. Memang saya lebih banyak melayani adalah sesama pedagang. Jadi saya begitu, pedagang, seandainya bisa semua pedagang yang ada di pasar, mungkin ada kurang lebih 300, anggap aja lah 200 orang barangkali, tapi ada kemungkinan ada 300. Kalau saya bisa mengambil uang dari mereka 5.000 rupiah saja per hari untuk setiap orang, jadi cukup besar juga, berarti 1,5 juta. Kira-kira seperti itu gambarannya sahabat ya. Nah, kemudian di siang hari setelah dari pasar, saya ngerjain pembukuan, dan kadang-kadang juga bisa istirahat tidur kalau sudah ngantuk sekali, diserang ngantuk, terpaksa dibawa tidur, dan kemudian bangun setelah itu cari rumput. Biasanya begitu. Ya tentunya sholat dulu, biasanya pada asar baru saya merumput. Tidak terlalu lama mengurus domba ini. Jujur aja 1 jam kita luangkan waktu untuk cari rumput cukup. Jadi tanpa kita lepas. Tapi tadi ini saya lepas karena aku perkirakan tadi ada pekerjaan lain juga, tapi belum juga saya kerjakan. Mencaca bajaka, kebetulan ada yang pesan bajaka beberapa hari yang lalu, dan seharusnya sudah terkirim hari ini, tapi belum sempat saya caca. Ada bajaka pesanan 3 kilo. Jadi untuk ini saya sebetulnya saya tidak posting lagi di sosial media saya, tapi ternyata masih banyak juga yang masuk ke dalam sosial media saya untuk meminta untuk dikirimi bajaka. Mereka juga termasuk yang sudah menggunakan, yang banyak memesan kembali.
atau mendapatkan rekomendasi dari orang yang sudah pernah beli. Jadi begitulah kira-kira sahabat. Jadi rezekinya melalui itu. Nah ini seharusnya setelah saya nanti ini selesai urus dombanya ini, karena ini kayaknya tidak saya tambah lagi, saya rasa cukup aja. Tapi karena masih siang pasti biasanya juga masih bembek nantinya, karena belum terlalu tenggelam matahari. Jadi barangkali nanti kalau saya tinggal ke rumah bembek juga biasanya. Nah kemudian untuk di malam hari domba saya sahabat, saya gunakan obat nyamuk. Biasanya saya di sini satu ini ada kawat untuk tempat. Saya gunakan obat nyamuk, tapi nampaknya ini salah satu barangkali informasi yang bermanfaat untuk Anda semuanya, khususnya peternak. Biasanya kan kita menggunakan pengasapan. Saya dulu sering melakukan pengasapan di bawah. Saya sering menemukan domba saya sampai, bukan domba tidak pernah, kambing. Seringkali kambingnya sampai buta. Aku menduga dari pembakaran itu asap terlalu besar. Kemudian sesak napas, bahkan banyak kecelakaan. Jadi barangkali itu pengalaman, dan hari ini sudah cukup lama saya gunakan obat nyamuk. Ya seperti ini sahabat, ini tidak terbakar nampaknya tadi malam. Ya tidak terbakar, ini obat nyamuk. Jadi 2 obat nyamuk saya gunakan setiap hari. Di sebelah sini satu, di sebelah sini satunya. Kemudian masih sore hari biasanya saya bakarkan kulit telur, piring telur untuk di sore hari. Kadang saya di ujung sana, saya agak jauh di sana aku taruh karena asapnya ada. Jadi saya letakkan di sana yang kandang kosong. Ini kan kosong tapi bebas juga dia ke situ sebetulnya karena tidak ada tutup. Tapi dia tidak ke situ karena tidak ada makanan. Kemudian di situ saya bakar, paling tidak untuk mengurangi nyamuk. Karena di sini banyak sekali nyamuknya sahabat. Ya namanya juga di hutan. Bisa Anda lihat semuanya hutan ini. Tidak ada rumah. Yang ada rumah saya saja. Ya, itu rumah saya. Di seberang sana agak jauh baru ada rumah. Dari rumah saya ke kiri agak lumayan jauh dan ada hutan di sana yang di sela-selanya. Jadi memang wajar saja kalau banyak nyamuk dan kemudian banyak tempat bertelurnya karena berair, sahabat ya. Bahkan di bawah kandang pun juga berair. Ya itulah kelemahannya tempat saya ini, masih sementara. Tapi tetap suatu saat barangkali ada perubahan kalau parit-parit ditangani pemerintah. Sudah bagus paritnya, barangkali ada drainasenya yang bagus, cukup terbuang. Dan kemudian sudah ada perhatian. Mudah-mudahan nanti saya sukses di sini punya ribuan domba, baru pemerintah barangkali datang foto-foto. Biasanya kan begitu. Kalau ada orang sukses, biasanya dimanfaatkan untuk apalah istilahnya, cari nama atau apa, biasanya begitu. Karena kemungkinan besar domba ini bisa saja menjadi ribuan nantinya kalau diurus terus. Karena dari faktanya domba ini asalnya 2 ekor menjadi sudah ada 50 ekor lebih, barangkali 50-an. Dari 2 ekor. Artinya punya potensi untuk berkembang dombanya. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan terus-menerus. Ya. Apalagi hari ini agak barangkali tidak terlalu model terdesak keuangan karena sudah ke pasar jualan. Dulu seringkali saya jual kalau terdesak keuangan, terutama kalau anak-anak saya butuh keuangan untuk bayar SPP, uang kuliah dan lain sebagainya. Karena kebetulan saya punya anak 3 kuliah. Jadi dari situlah biasanya domba ini salah satu solusinya sahabat. Kalau bukan domba biasanya tanah juga saya jual. Saya pecah-pecah jadi 1 kapling. Jual 1 kapling, jual 1 kapling itu seperti ini, patok kapling. Ini sebetulnya sudah saya jual. Yang dekat ini ada sudah saya jual. Yang di atas gunung belum. Jadi itulah kira-kira sahabat cara untuk mengatasi keperluan keluarga. Jadi kita sudah melakukan investasi, melakukan selama ini waktu ada duit ya biasanya kita manfaatkan bagaimana membangun aset dengan investasi. Investasi ulang dari hasil kita, dari kerja kita investasikan. Seperti itu sahabat. Nah kemudian ada domba saya ini, ada duduk ini. Apakah dia mengalami kenyang dia sahabat. Jadi sudah kenyang sekali dia.
Jadi tidak butuh lagi makanan, terlalu penuh sudah nampaknya. Perutnya ini anakan. Tidak tahu apa sakit perut. Wah, ini bahaya juga, ini perlu diwaspadai ini. Kita lepas tadi, tapi makan aja tadi waktu masih banyak makanan. Kita perlu waspadai. Kadang-kadang ya perlu ini, kayaknya nampaknya ini agak gembung ini. Iya, ada ini bermasalah sahabat. Perlu kita inilah kekurangannya kalau kita lepas domba. Kalau lepas entah makan apa dia, ulat atau apa, biasanya begitu karena ulat yang banyak juga. Ulat bulu terutama. Oke sahabat, barangkali ini saja informasi dari saya. Semoga menambah wawasan tentang peternakan domba dan bisa menjadi motivasi narasi-narasi yang saya selipkan tadi. Barangkali ada kata-kata yang baik atau informasi yang bisa menjadi rujukan atau inspirasi lah paling tidak begitu ya. Oke sahabat, saya akhiri saja dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.